Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahad TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya masih berada di kota Yogyakarta. Selesai tadi siang acara silaturahim nasional Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, dan tadi diakhiri dengan acara yang menarik, yaitu kami diajak napak tilas perjuangan Pangeran Diponegoro ya di Gua Selarong, dan di-guide oleh Ustadz Salim Tillah yang merupakan generasi ketujuh dari salah satu kiai yang waktu itu membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro itu sendiri seperti kita ketahui memang orang yang sangat dahsyat, bahkan seluruh peperangan di Nusantara melawan Belanda itu bisa dikatakan belum menyamai kedahsyatan perang Diponegoro. Ya, tadi kita naik ke tempat yang sangat tinggi di Gua Selarong. Di situ ada menarik, gua itu dipisahkan, ya, ada gua untuk putri, yaitu untuk istri beliau dan anak-anak putri, dan juga disebut dengan gua putri dan gua kakung, itu tempat Pangeran Diponegoro. Kalau kita lihat yang namanya gua di situ bukan gua yang panjang, itu hanya seperti cekungan saja, ya, tempat berteduh. Dan di situ kelihatan bagaimana kebersahajaan seorang Pangeran Diponegoro yang waktu itu datang ke Gua Selarong sudah disambut oleh 1.200-an pasukan, ya, yang membaiat beliau. Bahkan beliau diangkat juga sebagai Sultan, ya, Sultan Abdul Hamid, dengan gelar yang menarik, ya, Sayyidin Panotogomo, dan juga gelar Khalifatul Rasul, ya, Khalifatul Rasulillah. Ya, ini cukup menarik perjuangan Pangeran Diponegoro yang selama 5 tahun berperang melawan Belanda, dan akhirnya dia ditipu, ya, oleh Saudara Dekok waktu itu untuk berunding. Ya, dari situlah kelihatan, ya, elegansi Diponegoro yang bagaimana dia sebetulnya bisa saja dia katakan bisa membunuh jenderal itu dan juga prajurit di situ, tapi dia menghormati etika. Ya, dalam perundingan dia duduk sebagai perunding. Di situ kelihatan bahkan ada kata Ustaz Salim bilang, saya sudah belum mencermati bagaimana lukisan Raden Saleh yang kemudian menunjukkan siapa Diponegoro, kehormatan Pangeran Diponegoro. Ini tadi, alhamdulillah silaturahmi ini berakhir, mudah-mudahan bahwa manfaat yang cukup baik, ya, dalam program dakwah ke depan, ya, di Indonesia ini. Karena kita punya program utama, yaitu bagaimana pemberdayaan kepemimpinan cendekiawan dan ulama, dan juga bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, demikian pemirsa, kali ini dalam acara Teropong Media, ya, kita akan menyorot, ya, hari ini sepertinya tidak ada satu berita yang cukup dahsyat, ya, berita yang muncul di media online yang saya cermati siang dan sore hari ini masih seputar, ya, kebanyakan memuat masalah tinju, antara tinju Filipina dan tinju Amerika yang katanya tadi dimenangkan oleh tinju Amerika itu. Ya, kemudian yang kedua, berita-berita seputar novel Baswedan, ya, tidak terlalu menonjol juga. Ya, kalau kita lihat biasanya kalau ada satu berita yang menonjol itu semua media sama. Kalau kita lihat sekarang headline di berbagai media ini sudah tidak sama. Dan yang menarik hari ini misalnya berita yang cukup kencang, ya, di koran Jogja, yaitu berita tentang perdebatan, ya, akan dihilangkannya gelar Khalifatullah bagi Sultan Jogja. Ya, tadi cukup menarik penjelasan dari Ustaz Salim, bagaimana perdebatan ini cukup awal, ya, karena Kesultanan Mataram, ya, dari Sultan Agung sampai sekarang Sultan Hamengkubuwono X ini
itu semuanya laki-laki. Dan kalau gelar Khalifatullah ini dicabut gitu ya, ini ingin memberikan peluang karena Sultan Hamengkubuwono X ini tidak punya anak laki-laki ya. Jadi ini akan memberi peluang ya, dan konon katanya ini desakan dari Permaisuri agar anaknya yang perempuan bisa naik menjadi sultan pengganti. Tentu ini sangat bersejarah ya kalau jadi rupanya di dalam tradisi kerajaan Jawa Islam seperti Mataram ini itu belum pernah terjadi. Ini beda misalnya dengan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh naiknya Ratu Syafi'atuddin ya, itu dalam situasi di sana ya, itu di Aceh itu memungkinkan sempat memimpin Aceh cukup lama, sekitar 25 tahun. Nah, jadi kelihatannya ini alami ya, dan kabar-kabarnya terjadi polemik cukup keras di internal kerajaan Kesultanan Yogyakarta ini. Ya, kita lihat nanti sejauh mana isunya akan bergulir. Ya. Itu yang tadi saya lihat di satu koran di Yogyakarta.